Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, tentunya ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul dalam hidup kita ini. Dan pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam hidup kita biasanya ditentukan oleh beberapa faktor. Misalnya urgensi daripada keadaan itu yang membuat kita harus bertanya akan hal itu. Yang kedua, mungkin karena kita tidak mengerti sesuatu, maka kita bertanya untuk kita bisa lebih mengerti akan apa yang kita tidak mengerti itu. Ada juga yang bertanya karena mereka ingin menguji, ingin mencobai dari guru atau pengajar di mana mereka sebelumnya sudah mengerti, tapi mereka ingin mengetahui kemampuan dan pengetahuan dari guru dan pengajar tersebut. Dan ada orang-orang yang bertanya karena mereka pintar dan tajam di dalam berpikir, sehingga mereka ingin tahu lebih dalam lagi dari apa yang sekedar sudah disampaikan oleh guru-guru tersebut atau pengajaran yang mereka terima itu. Tetapi umumnya ketika seseorang mengajukan pertanyaan, biasanya konteks dekat adalah karena saya melihat ada kebutuhan di situ, sehingga saya perlu menanyakan mengenai apa yang dibutuhkan saat itu, sehingga saya mungkin bisa mengerti, saya tidak menyimpang, saya bisa mendapatkan satu jalan yang benar untuk dijalani dalam kehidupan kita. Dan berkaitan dengan hal ini, seringkali yang menjadi pertanyaan itu adalah pertanyaan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita sedang alami saat ini dalam hidup kita. Misalnya ambil contoh, kalau saya melayani anak-anak pemuda, biasanya anak-anak pemuda temanya nggak jauh-jauh berbeda, berkaitan dengan panggilan hidup, makna dari hidup, lalu kemudian apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka yang masih muda, dan siapa yang akan menjadi calon pasangan hidup mereka, apakah pergumulan mereka mengenai seorang laki-laki dan perempuan itu adalah seorang yang diperkenan oleh Tuhan atau tidak untuk mereka kemudian menjalin hubungan dan masuk ke dalam jenjang pernikahan. Tetapi bagi konteks hidup yang lebih dewasa, misalnya pasca dari perkuliahan, pertanyaan mereka mungkin bisa berbicara tentang pekerjaan apa yang Tuhan ingin saya kerjakan saat ini. Lalu ketika saya masuk ke dalam dunia pekerjaan, saya mulai bergumul, ternyata apa yang saya kerjakan itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Saya dibesarkan dalam lingkungan tertentu, dengan satu budaya tertentu, di dalam pendidikan tertentu, di dalam satu masyarakat tertentu. Ketika saya misalnya pindah kota dan bekerja di satu tempat tertentu, saya merasa ada budaya yang berbeda, ada gaya hidup yang berbeda, ada cara kerja dan pola kerja yang berbeda sekali dengan kehidupan yang kita miliki. Sehingga ada pergumulan di situ. Sebenarnya ini pekerjaan yang Tuhan berikan dalam hidup saya harus bagaimana? Apakah saya harus berganti pekerjaan atau saya tetap di situ? Atau ketika saya memutuskan untuk tetap di situ, tapi perasaan kita sulit sekali untuk menerima keadaan yang ada, di situ ada pergumulan yang membuat kita bertanya lagi, sebenarnya ini kehendak Tuhan bukan? Kalau kehendak Tuhan mau menghendaki apa dalam hidupku? Misalnya ada yang berkata kemudian, tentunya Tuhan ingin mendewasakan kita dari konteks hidup pekerjaan seperti itu. Bicara tentang keluarga, kadang-kadang muncul pertanyaan kayak gini, ternyata membangun relasi antara suami dan istri itu nggak gampang. Karena itu nggak gampang, maka kita ingin mencari solusi terhadap masalahnya. Lalu kita mulai bertanya, bagaimana ya saya bisa memahami pasangan saya? Bagaimana ya saya bisa membuat satu relasi yang agak renggang itu kemudian bisa menjadi dekat kembali dan lebih hangat lagi? Dan semua itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita sering ajukan di dalam hidup kita. Tapi mohon tanya, pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang urgent tidak? Mungkin kita bisa katakan, iya, itu adalah pertanyaan yang saya butuhkan jawabannya saat ini, karena saya di dalam konteks hidup yang sedang bergumul di dalam keadaan tersebut. Lalu kalau kita tanya lagi,
pertanyaan-pertanyaan itu penting tidak? Ya mungkin kita bisa berkata, iya tentu penting dong. Karena saya dalam kondisi yang sedang menghadapi masalah itu dan saya ingin mendapatkan jawabannya. Maka saya mengajukan pertanyaan itu supaya saya tahu jawabannya, sehingga tidak ada kerusakan atau satu keadaan yang lebih merusak lagi. Karena saya sudah mengerti saya harus bagaimana. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita melihat juga, ternyata di dalam kehidupan ini ada pertanyaan lain yang bisa dikatakan sangat urgent, sangat mendesak sekali, dan sangat-sangat penting sekali. Dan kita harus tahu hari ini, dan kita juga harus menjawab hari ini juga. Tetapi pertanyaan yang diajukan ini, yang menuntut jawaban hari ini, yang harus kita tahu hari ini, dan harus kita tanyakan juga hari ini, mungkin bukan sesuatu yang kita anggap penting dalam kehidupan kita sekarang ini. Karena apa? Karena bagi kita hal itu masih lama, hal itu masih jauh, hal itu masih sesuatu yang mungkin beberapa puluh tahun lagi baru perlu saya gumulkan secara serius dalam kehidupan saya. Karena saat ini saya masih memiliki usia yang muda, saya masih dalam usia produktif, saya masih memiliki tubuh yang sehat, saya masih bisa mengelola tubuh saya dengan baik, sehingga saya memprediksi usia saya masih panjang, dan saya masih memiliki banyak kesempatan dan keinginan yang belum saya lakukan dalam hidup saya. Sehingga urgensi dari pertanyaan itu menjadi sesuatu yang kita anggap penting, tetapi urutannya menjadi urutan yang kesekian di dalam kehidupan kita. Hal yang mendesak, hal yang ada di muka saat ini, yang harus dihadapi saat ini, kita anggap yang bisa dilihat itu sebagai hal yang jauh lebih penting dan jauh lebih mendesak dan segera harus mendapatkan jawaban. Tetapi kalau kita tanya, apa yang menjadi pertanyaan itu yang jauh lebih penting itu, maka pertanyaannya adalah seperti pertanyaan yang diajukan oleh kepala penjara Filipi ini. Pada waktu dia di malam hari masuk ke dalam penjara itu, dia bertanya kepada Paulus dan Silas, apa yang harus kami perbuat, atau apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup, atau supaya aku selamat. Dan di situ Paulus berkata kepadanya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pertanyaan yang sangat penting sekali untuk kita ajukan, yang saya percaya walaupun kita saat ini tidak merasa saya membutuhkan hal itu, tetapi saya beritahu kita sebenarnya membutuhkan pertanyaan ini dan jawaban dari pertanyaan ini sekarang juga, saat ini juga, detik ini juga dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Percaya apa yang harus aku perbuat agar aku selamat. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita berkata, atau saya tadi bertanya, kenapa ini menjadi satu pertanyaan yang sangat penting sekali? Tentunya ada dasar kan. Nah dasarnya apa? Tadi saya di awal sudah berkata, kayaknya itu kurang mendesak. Kalau kurang mendesak nggak perlu dipikirkan. Tetapi kenapa saya begitu ngotot sekali untuk berkata ini adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan hari ini, sekarang ini, dan jawab hari ini juga. Karena ini adalah satu pertanyaan yang berkaitan dengan satu pemahaman bahwa semua orang akan binasa. Itu poin pertama ya. Mengapa hal ini mendesak? Karena pertanyaan ini berkaitan dengan satu kehidupan pasca kematian. Atau pertanyaan ini menjadi sangat mendesak sekali karena kita mau memikirkan atau tidak memikirkan suatu hari akan mengalami kematian dalam hidup kita. Dan pada waktu kita berbicara mengenai kematian itu, maka tadi saya di awal berkata bahwa hal itu adalah sesuatu yang mungkin masih lama.
Karena kita berpikir kita adalah orang-orang yang masih sehat dan kuat, masih bisa mengatur segala sesuatu dengan baik, masih memiliki tujuan yang panjang dalam hidup saya, sehingga saya tidak perlu memikirkan hari ini. Tapi Alkitab membawa kita melihat kepada satu kebenaran, satu realita, satu fakta, bahwa itu sebenarnya adalah pemikiran yang terlalu naif, pemikiran yang terlalu dangkal, atau pemikiran yang terlalu sempit. Karena kita hanya menilai sesuatu, memutuskan sesuatu, dan akhirnya keputusan dan penilaian itu akibat dari satu kepercayaan akan suatu keadaan yang kita anggap rutin terjadi di dalam hidup ini. Padahal Tuhan sudah memberikan satu eksepsi-eksepsi yang sebenarnya bisa dijadikan sarana untuk menegur kita dan mengingatkan kita bahwa hidup ini tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Contohnya bagaimana? Seperti kepala penjara ini. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kepala penjara ini kira-kira sadar nggak? Tahu nggak kalau malam itu akan terjadi gempa? Dan kira-kira gempanya berapa besar dan berapa hebat pada waktu itu? Kalau gempa itu bisa sampai menggoncang pintu penjara dan membuka kunci-kunci dari pintu penjara, itu pasti gempa yang kuat sekali, bukan? Dan Bapak Ibu juga boleh membayangkan seperti ini. Pada waktu itu nggak ada yang namanya teknologi anti gempa. Saat itu nggak ada seismeter yang bisa mengukur kekuatan gempa. Saat itu nggak ada alat yang bisa memprediksi kira-kira gempa akan terjadi kapan. Saat itu nggak ada alat yang bisa mendeteksi di mana lokasi yang lebih rawan gempa dan tidak ada gempa di situ. Dan saat itu juga tidak ada bangunan-bangunan dengan struktur dan penelitian anti gempa. Lalu terjadi goncangan yang begitu kuat. Saya waktu mempersiapkan ini, saya tersadar satu hal. Sebenarnya kepala penjara itu harus bersyukur sekali, karena dia masih bisa diberi kesempatan keluar dari rumah, lari ke dalam penjara, lalu melihat pintu penjara yang sudah terbuka semua pada waktu itu, dan berpikir bahwa dia saat itu harus bunuh diri karena dia pikir semua tawanan sudah melarikan diri. Kenapa? Saya bilang harus bersyukur, tapi dia nggak bersyukur karena dia nggak melihat saat itu dia bisa hidup karena ada anugerah pemeliharaan Tuhan dalam hidup dia. Kalau dia betul-betul sadar, atau mungkin keputusan dia untuk bunuh diri itu karena dia pikir, ya walaupun saya terhindar dari gempa ini, saya nggak akan mungkin terhindar dari yang namanya Raja Roma atau pemimpin tertinggi di dalam wilayah dia yang bawa kekuasaan Roma. Kalau sampai saya gagal di dalam menjalankan tugas ini, itu lebih menyedihkan dan lebih menakutkan dari rumah saya yang hancur karena gempa, daripada saya harus berhadapan dengan pemimpin atau penguasa dari Roma. Makanya dia memilih memutuskan untuk bunuh diri. Tetapi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada waktu dia mengalami gempa itu, sebenarnya pertanyaan yang perlu diajukan adalah seperti ini. Saya sebenarnya ketika bisa bertanya apa yang aku harus lakukan untuk memperoleh keselamatan, itu adalah sesuatu yang harusnya diajukan setelah gempa atau sebelum gempa. Paham nggak? Ini ada gempa, dia masih bisa lari keluar ke penjara, lalu tanya kepada Paulus, apa yang aku harus lakukan untuk memperoleh selamat? Tetapi sebenarnya gempa itu begitu kuat sekali, yang menggoncang seharusnya mungkin saat itu dia mati pada waktu itu. Dan ketika dia mati pada waktu itu, sebenarnya dia nggak punya kesempatan untuk lari keluar, karena saat itu mungkin dia tidur. Dan kalau itu berarti bahwa kematian dan gempa yang menimpa hidup dia itu adalah sesuatu yang begitu mendadak sekali, yang dia tidak pernah prediksi sebelumnya. Nah, di dalam kondisi pemahaman seperti ini, saya mau ajak Bapak Ibu bertanya sebenarnya, yang lebih baik adalah tunggu gempa dulu, dia selamat, baru dia tanya,
apa yang aku harus perbuat untuk selamat, atau sebelum gempa dulu baru bertanya bahwa apa yang aku harus perbuat untuk memperoleh selamat, atau dikala gempa itu baru bertanya apa yang aku harus perbuat untuk aku selamat? Yang mana yang benar? Kemarin di Jogja, cuma saya nggak diberi kesempatan Tuhan untuk menikmatinya ya, tahun 2006 atau mengalaminya. Satu sisi saya juga bersyukur seperti itu, tetapi saya cuma dengar dari orang-orang yang tinggal di Jogja dan orang-orang yang melayani di Jogja pada waktu itu. Mereka bilang gempa pada waktu itu begitu luar biasanya hebatnya. Saat itu daerah yang ada di Bantul, rumah-rumahnya roboh dan hancur. Karena apa? Mereka membangun rumah tanpa fondasi. Saya pernah berkunjung ke rumah satu jemaat, saya lihat rumahnya itu ada di sisi wilayah Bantul seperti itu. Dan saya tanya, ini kok tiangnya sepertinya turun ya, kolomnya? Dia bilang, iya memang turun. Kok bisa turun? Saya bilang, ya pertanyaan bodoh kali ya. Dia bilang kayak gini, iya karena bangunan ini sebenarnya kami tempati, karena bukan kami yang membangun tapi kami mendapatkan rumah ini, lalu kami tempati di situ, dan ternyata nggak ada fondasinya. Jadi kolom itu hanya dibangun begitu saja dan di atas tanah, dan nggak ada cakar ayamnya di situ, yang nggak ada apa itu namanya borpile atau paku bumi yang ditanam ke dalam tanah sampai ke tempat posisi yang keras, sehingga ketika terjadi pergeseran tanah, maka kolom itu turun, dan itu ada di Bantul. Ini membuat seluruh rumah itu hancur semua yang ada di sana. Dan berdasarkan kesaksian dari jemaat, Bapak tahu tidak, pada waktu itu jalanan itu seperti gelombang air di laut. Bayangin ya, jalan yang rata sekarang begitu keras, yang kalau kita jatuhin batu atau alat yang berat itu nggak rusak kayak gitu. Itu jalanan bisa bergelombang kayak laut, gelombang laut. Lalu jalanan bisa patah, bisa pecah. Orang mau lari dari rumah nggak bisa keluar dari rumah karena pintunya goyangnya seperti ini. Mau pegang kunci, mau buka kunci pun nggak bisa buka sama sekali. Bayangin kita ada di dalam situ, lalu rumah kita roboh. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ada yang tahu malam itu akan terjadi gempa? Nggak ada. Saya pernah satu kali ketika baru 4 tahun kemudian, saya cuma dengar orang ada gempa di sini. Oh, di sini ada Merapi, ada kemungkinan gempa kayak gitu. Di lautan juga ada patahan yang memungkinkan terjadinya gempa. Tapi saya nggak pernah membayangkan gempa itu seperti apa, karena saya tinggalnya di Sumatera. Dan dari kecil sampai besar, saya paling taunya gempa itu cuman guduk kecil aja kayak gitu. Tetapi pada hari itu ketika saya lagi mimpin pemuda, saya duduk persis di depan lemari buku yang semuanya itu kaca. Lalu ketika lagi firman, tiba-tiba lantai tempat kita duduk itu seperti dijatuhkan, lalu naik lagi. Lemari di belakang itu sudah bunyi kayak kaca prak kayak gitu. Bapak Ibu, dalam pikiran saya pada waktu itu, waduh, jangan-jangan kaca di belakang saya pecah, nimpa saya, kaca yang tajam-tajam dan besar-besar itu loh. Tapi bersyukur pada waktu itu kacanya nggak pecah, dan akhirnya kita keluar dari ruangan, dan bersyukurnya gempanya nggak berlanjut. Tapi coba bayangin orang yang mengalami gempa 6 skala Richter, 7 skala Richter. Nggak usah hitungan menit, hitungan detik saja kerusakannya sudah berapa hebat. Dan kalau itu terjadi kepada kepala penjara Filipi yang membuat pintu-pintu penjara itu terbuka semua,
Saya mau tanya, pertanyaan yang paling bijaksana atau waktu yang paling bijaksana untuk mengajukan pertanyaan, apa yang aku harus perbuat untuk memperoleh selamat itu? Saat belum ada gempa, atau setelah gempa, atau pada waktu gempa? Pasti sebelum, kan? Karena apa? Kita nggak pernah bisa memprediksi kapan bencana alam itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi keberadaan bencana alam itu bukan sesuatu yang umum terjadi. Kemarin pada waktu terjadi gempa, mungkin Solo mengalami gempa juga sedikit, belum terlalu lama ya. Jogja lebih kuat gempanya daripada Solo sepertinya, atau Solo lebih kuat daripada Jogja ya. Kita waktu awal bangunan di Jogja, pernah satu kali terjadi gempa. Waktu itu saya suruh cepet-cepet cek semua, ada nggak bagian yang retak dindingnya. Puji Tuhan nggak ada yang retak, karena saat itu gempanya kelihatannya cukup kuat dan kabel listrik itu sudah goyang-goyang kayak gini semua di luar dari bangunan itu. Tetapi masalahnya adalah ada wilayah-wilayah yang nggak mengalami gempa. Ada wilayah-wilayah yang nggak ada gunung Merapinya di situ. Ada wilayah-wilayah yang nggak biasa mengalami bencana alam. Tetapi apakah itu berarti bahwa saya punya kesempatan hidup, peluang hidup yang lebih besar dari orang-orang yang hidup di dalam kondisi tempat yang penuh dengan bencana alam? Saya juga percaya enggak. Sama saja. Di tempat-tempat yang lain yang tidak ada peluang bencana alam, kita juga sebenarnya tidak bisa lari dari yang namanya kematian, yang setiap saat bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak contoh di dalam hidup kita, orang yang masih kuat, muda, usia 30-an tahun, 40-an tahun, usia produktif, usia yang dikatakan jauh dari penyakit, itu mengalami kematian. Bapak Ibu bisa lihat itu. Dan ini membuat kita harus bersadar satu hal. Pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang aku harus perbuat untuk selamat, itu bukan sesuatu pertanyaan yang nanti perlu diajukan, tetapi sekarang harus diajukan. Karena apa? Saya sehari ini kuat, tetapi apakah saya sanggup hidup ke depan dengan lama? Prediksi saya mungkin seperti itu. Tetapi Tuhan mengingatkan saya bahwa orang-orang seusia saya pun ada yang mati. Tiap kali saya pergi ke kebaktian penghiburan, biasanya saya lihat, bacain satu-satu siapa yang mati ya, usianya berapa. Yang paling penting saya pasti baca usianya berapa. Ada yang 60 tahun, 70 tahun, saya masih bisa bersyukur sedikit karena dia hidupnya cukup panjang. Tapi begitu saya baca 48 tahun, waduh, itu seusia saya. Dan dia sudah mati loh. Saya masih diberi kesempatan untuk hidup, tapi saya di situ berpikir, ada kemungkinan saya yang terbaring di situ loh. Karena itu usia saya. Jadi ini membuat harusnya kita kembali kepada urgensi. Saya hidup berapa lama? Apakah saya sudah memiliki preparasi untuk menjalani kehidupan itu? Ada satu anak muda yang berusia 25 tahun. Dia divonis oleh dokter mengalami satu penyakit yang gak mungkin disembuhkan. Dan ketika dia sedang menanti hari kematiannya, maka ada temannya yang datang kepada diri dia dan bertanya kepada dia, bagaimana engkau menghadapi situasi seperti ini? Bukankah engkau masih begitu muda dan sekarang engkau akan mengalami kematian? Engkau takut tidak mengalami kematian itu? Apakah engkau mengalami kesulitan untuk melewati kondisi ini? Anak muda ini menjawab seperti ini, enggak sih. Lalu apa rahasianya? Sebenarnya ada 3 hal yang engkau perlu gumulkan. Pertama adalah berdamai dengan Tuhan. Yang kedua adalah sediakan waktu yang banyak bersama orang yang engkau kasihi. Dan yang ketiga adalah sediakan waktu untuk teman-temanmu juga datang dan bersama-sama dengan engkau. Dan hal itu memberi satu kesan yang dalam. Apakah saya sudah berdamai dengan Tuhan atau belum? Karena itu yang memberi ketenangan untuk masuk ke dalam kondisi di mana kita masuk ke dalam kematian. Jadi hal pertama adalah berkaitan dengan ketika kita hidup, kehidupan ini bukan
sesuatu kehidupan yang panjang. Seperti yang kita bisa prediksi, kehidupan ini begitu sementara sekali, begitu singkat sekali, dan waktunya tidak ada seorang pun yang bisa memprediksikan kapan hal itu terjadi. Karena apa? Ada orang yang mengatakan sebenarnya hidupan manusia itu hanya sepanjang tarikan nafas. Saat kita mau meninggal, tinggal menghembuskan nafas, berarti semuanya sudah berakhir di situ. Yang kedua adalah Alkitab mengatakan tidak ada satupun dari manusia di dalam dunia ini yang tidak akan binasa. Jadi ya mungkin kalau saya ngomongin nggak terlalu tepat ya. Maksudnya begini, ada momen tertentu di dalam hidup manusia yang Alkitab katakan di dalam 1 Korintus 15, manusia akan hidup terus sampai ketika Yesus datang kedua kali. Tetapi sebelum Yesus kedatang kedua kali, semua orang ini pasti akan mati. Nah, yang saya maksudkan adalah tidak ada seorang pun yang akan terus hidup di dalam dunia ini. Kita semua pasti akan mengalami kematian. Tapi pada waktu kita tanya, bagaimana mereka yang hidup pada waktu Yesus datang? Apakah mereka mengalami kematian atau tidak? Ada yang menjawab tidak, ada yang menjawab iya. Saya sendiri mungkin menjawab tergantung definisi kematiannya seperti apa. Kalau kita berkata kematian itu adalah jiwa yang meninggalkan tubuh untuk satu waktu tertentu, dan tubuhnya rusak seperti itu, dan jiwanya menghadap kepada Tuhan, mungkin kita akan ngomong itu bukan kematian. Tetapi Alkitab berkata seperti ini, pada waktu Yesus datang kedua kali, mereka yang mati akan dibangkitkan, diberikan tubuh yang baru untuk menghadap Tuhan. Tetapi mereka yang masih hidup akan mengalami apa? Tubuhnya seketika diubahkan dari tubuh yang lama dengan tubuh yang baru dalam sekejap mata, lalu menyongsong Tuhan pada waktu itu. Nah, di sini ada yang menafsirkan diubah sekejap mata berarti tubuh yang lama mengalami kematian dan diganti dengan tubuh yang baru. Nah, ini membuat di satu sisi kita bisa berkata tidak ada orang yang tidak mengalami kematian dalam hidupnya. Karena untuk bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, maka kita harus menanggalkan tubuh lama kita. Jadi pada waktu kita berbicara mengenai pertanyaan, apa yang aku harus perbuat untuk memperoleh hidup atau untuk memperoleh selamat, Bapak Ibu Saudara perlu berpikir. Yang pertama adalah semua orang tidak pernah tahu kapan dia mati. Dan yang kedua adalah tidak ada satu orang pun yang akan tetap hidup. Semuanya akan mengalami kematian. Pertanyaan yang ketiga, atau alasan ketiga kenapa kita bisa berkata bahwa kita butuh bertanya saat ini juga dan sekarang ini juga. Karena pada waktu kita menghadapi kematian itu, Bapak Ibu jangan berpikir bahwa saat itu jiwa kita akan hilang. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa kematian itu adalah penyelesaian dari semua persoalan yang kita alami di dalam hidup kita. Banyak orang mungkin yang khususnya orang-orang yang tidak percaya keberadaan Tuhan berkata, nggak apa-apa mati. Mati itu adalah sesuatu yang membebaskan kita dari kesulitan-kesulitan di dalam hidup ini. Dan kalau Tuhan tidak ada berarti yang namanya kekekalan itu tidak ada. Hidup hanya sementara saja. Tetapi Alkitab bicara berbeda sekali. Alkitab berkata bahwa kita jangan takut kepada orang yang memiliki kuasa untuk membunuh tubuhmu, tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa untuk membunuh baik tubuhmu ataupun jiwamu di dalam kekekalan. Alkitab mengatakan bahwa ketika orang mati, dia ada dua jalan yang dia akan lalui. Pertama adalah jalan yang membuat dia tinggal bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah jalan yang membuat dia, walaupun dia ingin mati, dia nggak bisa mati. Walaupun dia begitu menderita sekali, dia tetap harus menjalani penderitaan itu selama-lamanya dalam kehidupan dia. Walaupun dia berusaha meminta untuk penderitaan itu disingkirkan dari hidup dia, dia tetap akan mengalami penderitaan itu. Dimana Alkitab menggambarkan itu seperti orang yang
digrogoti oleh ulat-ulat dan dibakar oleh api, tetapi tidak pernah sirna-sirna. Saya pernah cerita dulu, ada salah satu jemaat kita yang kena gula darah. Sekarang dia sudah meninggal. Pada waktu itu dia nggak mau kakinya atau gula darahnya diobati, atau dia diobati tapi dia tidak tertib di dalam memakan obat atau menyuntikkan insulin, sehingga akibatnya adalah kakinya itu menjadi busuk, salah satu kakinya. Lalu akhirnya ketika dia berobat ke dokter, dokter bangsa berkata ini harus diamputasi. Tapi ketika kakinya sudah dia nggak mau diamputasi kalau nggak salah, tetap dirawat. Lalu itu akhirnya kakinya harus dibersihkan terus menerus, tetapi baunya minta ampun. Saya datang ke situ, saya karena pendeta saja dan berkunjung kepada jemaat harus mendoakan ya. Akhirnya saya cuma tahankan saja masuk ke dalam ruangan itu. Tetapi istri yang merawat dia ngomong, aduh Pak, bau sekali. Dan tiap malam dia berteriak kesakitan. Karena apa? Tiap kali kita buka luka itu mau dibersihkan, di situ ada ulat belatung yang sedang gigit di antara luka dengan daging yang masih baik. Sakit sekali, begitu menderita sekali. Dan Yesus berkata, bayangin itu di dalam neraka. Dan orang itu sudah meninggal. Mungkin dia di dalam Tuhan, penderitanya selesai saat itu. Tapi bayangin kalau kita nggak ada di dalam Tuhan, kita menderita seperti itu, dan penyakit itu bukannya makin sedikit, tetapi makin melebar dan meluas di dalam seluruh tubuh kita, dan kita nggak pernah bisa mati-mati. Berapa menderitanya saat itu? Untuk menggambarkan apa? Keadaan dari jiwa-jiwa orang yang ada di dalam neraka. Orang boleh berkata bahwa nggak ada neraka, Tuhan itu penuh dengan cinta kasih, Tuhan itu tidak ada, karena itu jiwa manusia sirna seperti itu saja. Ingat baik-baik, dari semua pengajaran di dalam dunia ini, ada firman Tuhan yang pernah diwahyukan oleh Tuhan, dan ada perkataan yang pernah dikatakan oleh Tuhan yang menjadi pencipta langit dan bumi dan semua manusia, berkata bahwa ada neraka, ada hukuman, ada hakim yang maha adil yang akan menghakimi semua manusia. Dan pada hari itu terjadi, Bapak Ibu jangan berpikir bahwa kebaikanku bisa dibawa di hadapan Tuhan untuk kemudian dipersembahkan kepada Tuhan supaya saya bisa dibenarkan oleh Tuhan. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa pada waktu itu tenang, seperti di dunia saya punya banyak uang, dan karena saya memiliki begitu banyak uang yang tidak ada digitnya lagi, nggak bisa dihitung digitnya lagi. Dengan pada waktu saya menghadapi masalah, ketika saya dihadapkan ke hakim, saya tinggal memberikan uang untuk menebus diri saya, dan itu membuat saya tidak terhukum atau tidak masuk dalam penjara. Tapi pada waktu itu Alkitab berkata, uang kita sebanyak apapun nggak ada gunanya, harta kita sebanyak apapun tidak bisa membeli Tuhan. Kebaikan kita sebanyak apapun gak mungkin bisa menebus kesalahan kita. Kemarin di dalam KTB Pengurus Pemuda kita bahas dan masih bahas buku tentang All Things for Good, segala sesuatu untuk kebaikan. Lalu di dalam diskusi itu kita bahas tentang mengapa kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika membahas kenapa bersyukur kepada Tuhan, ada pertanyaan seperti ini. Apa beda orang bukan Kristen bersyukur dengan orang Kristen bersyukur kepada Tuhan? Tanyaan baik ya. Tapi saya nggak akan bahas itu karena kita nggak bahas itu. Cuma di antara pembahasan itu ada anak muda yang menjawab seperti ini. Saya lihat ya, kalau agama mengajarkan kita memang melakukan sesuatu dalam hidup kita yang baik untuk taat kepada hukum agama. Dan ketika kita melakukan sesuatu yang baik dalam ketaatan kita kepada Tuhan, di situ Tuhan memberkati kita dan kita bisa bersyukur kepada Tuhan menurut ajaran agama. Tetapi agama juga mengajarkan ada bagian dari hidup kita yang
jatuh dalam dosa karena kita melakukan dosa dan kesalahan. Dan kesalahan itu tidak pernah bisa dihapuskan oleh kebaikan yang kita lakukan. Tetapi kesalahan itu akan terus menumpuk dan bertambah banyak. Dan kebaikan juga mungkin bisa diperhitungkan bertambah banyak menurut agama seperti itu. Sehingga pada waktu kita menghadap kepada hakim dan segala manusia itu, Bapak Ibu jangan berpikir bahwa kesalahan itu bisa ditutupi oleh kebaikan atau dihapus oleh kebaikan. Makin usia kita bertambah, makin banyak dosa yang akan kita bawa ke hadapan Tuhan. Makin usia kita bertambah, makin kita sadari lebih banyak dosa yang kita bawa di hadapan Tuhan daripada kebaikan yang kita bawa di hadapan Tuhan. Sekarang bayangin, orang berpikir kadang-kadang ada scapegoat-nya sih, ada jalan keluarnya yang membuat orang berpikir bahwa ini bisa menolong mereka. Kalau saya memberikan korban persembahan, maka korban persembahan itu bisa mengurangi jumlah dosa saya. Tapi Bapak Ibu sering kasih Tuhan, itu boleh dipikir oleh manusia, tapi Alkitab sudah memberitahu satu hal. Pertimbangkan sendiri. Kambing dan domba tidak pernah menghapus dosa manusia. Ibrani 10. Tetapi kambing dan domba hanya mau menunjukkan kita orang berdosa. Karena setiap tahun kita harus membawa kambing dan domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan ini membuat setiap tahun kita selalu diingatkan dosa saya tidak pernah selesai. Kalau dosa saya bisa selesai akibat kambing dan domba, berarti mungkin hari ini saya bawa sapi, tahun depan saya bawa domba, tahun depan saya bawa apa lagi? Tekukur. Berarti dosa saya dihapuskan. Tapi kenapa tahun ini saya bawa sapi, tahun depan saya bawa sapi, tahun depan lagi saya bawa sapi? Pertama mungkin tergantung dari jumlah uang yang dimiliki. Yang kurang mampu bawa tekukur, yang mampu bawa sapi. Kalau yang sebelumnya kurang mampu bawa tekukur, tahun depan dia lebih mampu bawa apa? Bukan bawa tekukur loh, bawa kambing domba loh. Tahun depan dia lebih mampu lagi bawa apa? Bawa sapi. Kalau dia sekarang bawa sapi, tahun depan dia kurang mampu, dia bawa kambing domba. Tahun depan dia kurang mampu, bawa tekukur kayak gitu. Penentunya bukan karena dosanya berkurang, tetapi uangnya berkurang. Dan kalau dia uangnya bertambah, agama suka berkata gini, makin kaya seseorang, peluang dia masuk surga lebih banyak. Tapi menurut prinsip Alkitab, makin kaya seseorang, jumlah korban persembahan yang diberikan harus makin besar, yang menyatakan ya mungkin dosa, ya kalau mereka kebalikannya ya makin lebih cepat menghapus dosa. Tetapi Alkitab nggak ngomong seperti itu. Tiap tahun harus bawa korban. Karena apa? Saya berdosa. Korbannya nggak makin kecil, tetapi mungkin makin besar iya. Karena ekonomi kita makin bertambah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab berkata bahwa ada hakim. Dia akan mengadili semua manusia tanpa kecuali. Dia bukan hanya mengadili apa yang dilihat oleh manusia, tetapi dia juga akan mengadili apa yang ada di dalam hati dari semua manusia. Jadi kita mungkin saat ini bisa ngomong, kenapa sih saya harus percaya kepada Yesus Kristus? Saya kan orang baik, saya suka menolong banyak orang dalam hidup ini. Saya nggak seperti orang-orang Kristen itu yang hidupnya lebih buruk dari diri saya. Jadi itu sebabnya saya adalah orang yang nggak perlu Kristus. Karena saya adalah orang yang secara etika baik dalam hidup saya. Dan secara kasih, saya punya kasih untuk menolong orang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakannya, Tuhan gak melihat apa yang kita lihat. Tuhan melihat apa yang ada di dalam hatimu, apa yang menjadi motivasimu, apa yang mendorong engkau melakukan kebaikan, dan tujuannya untuk apa. Itu menjadi penilaian Tuhan. Kalau kita ketika melakukan kebaikan makin sombong, makin merasa diri lebih benar dari orang lain, apakah itu kebaikan? Apakah itu kebenaran? Saya kira bukannya. Jadi kita akan berdiri di hadapan Tuhan yang akan menghakimi semua manusia tanpa ada kecuali. Lalu siapa yang akan berdiri di hadapan Tuhan itu?
Setiap pribadi manusia. Tidak ada yang namanya perwakilan. Tetapi setiap diri manusia harus berdiri di hadapan Tuhan dan harus menjawab pertanyaan, apakah saya sudah selamat? Apakah yang harus saya lakukan untuk saya selamat? Dan karena apa? Karena setiap diri kita, besar dan kecil, harus berdiri di hadapan Tuhan. Gak bisa ngomong, Tuhan, itu suami saya orang Kristen yang taat loh, saya kan istrinya. Kan Tuhan bilang, kalau ada satu orang yang percaya, orang itu akan menguduskan seluruh keluarganya. Karena itu cukup satu orang yang diutus. Saya hidup dalam dosa, dia pergi gereja dengan rajin, saya nggak pernah menghalangi. Supaya apa? Melalui keberadaan dia, keluarga saya dan diri saya dikuduskan kan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ingat baik-baik, pada waktu Paulus memberitakan firman kepada kepala penjara Filipi ini, dikatakan dia memberitakan firman kepada setiap anggota yang ada di rumah itu, dan setiap anggota di dalam rumah itu memutuskan untuk percaya kepada Tuhan melalui tindakan mereka dibaptis. Nggak ada perwakilan sama sekali di situ. Yang berikutnya, mengapa pertanyaan ini harus dijawab segera? Simple jawabannya, karena pertanyaan ini bisa dijawab oleh semua kalangan. Pertanyaan ini tidak perlu ditanyakan atau baru ditanyakan oleh orang yang berpendidikan tinggi. Pertanyaan ini nggak perlu ditanyakan dan dijawab untuk orang-orang yang baru mau mengalami kematian. Pertanyaan ini nggak peduli derajat sosialnya apa, tetapi semua orang bisa mengajukan pertanyaan ini dan menjawab pertanyaan ini dengan sederhana. Saya mau percaya kepada Kristus. Saya punya hidup akan selamat atau tidak. Jadi kita nggak ada alasan kayak gini, maaf ya, saya belum terpikirkan sama sekali mengenai kematian, atau saya belum sekolah teologi sehingga saya nggak pernah memikirkan kalau manusia itu bisa mati, ada jiwanya di situ yang membuat kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mau dia dari kecil, dia mau sekolah S3 di teologi, dia mau cuma lulusan SD atau TK, dia tahu dia harus berhadapan dengan Tuhan, dan dia tahu dia harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Ini yang menjadi dasar mengapa kita harus memikirkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu pertanyaan yang penting. Urgensinya di mana? Karena kita semua akan mengalaminya. Semua kita harus bertanggung jawab di hadapan hakim yang maha adil itu. Semua kita sementara saja hidupnya. Tidak ada orang yang bisa melarikan diri dari realita kematian dan penghakiman yang akan dialami. Dan semua orang bisa menjawabnya. Gak ada alasan sama sekali untuk kita berdalih, saya nggak bisa, saya belum sampai, itu untuk orang pintar, saya orang bodoh, itu untuk orang kaya, saya orang miskin, dan segala macam. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini yang menjadi urgensi itu. Tapi yang berikutnya yang kita perlu mengerti juga adalah apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan itu. Kalau si kepala penjara itu bertanya, Tuhan, Paulus dan Silas, apa yang harus kami lakukan untuk selamat? Di balik daripada pertanyaan itu ada satu asumsi. Kepala penjara itu berpikir bahwa keselamatan itu sesuatu yang bisa kita usahakan, bisa kita kerjakan, bisa kita dapatkan melalui apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Apakah itu ibadah, apakah itu doa, apakah itu sedekah yang kita lakukan. Nah, menariknya sekali, pada waktu Paulus mendapatkan pertanyaan itu, dia tidak berkata, kepala penjara, sekarang engkau pergi beri dirimu dibaptis, lalu setelah itu engkau umumkan dirimu adalah orang Kristen, lalu setelah itu taati perintah Tuhan ya. Paulus nggak jawab seperti itu. Tetapi yang Paulus katakan adalah, percayalah kepada Tuhan Yesus dan kamu
akan diselamatkan. Nah, bicara mengenai kalimat ini, ada beberapa hal yang kita bisa pecahkan ya, atau bagi secara lebih detail. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Kalau Bapak Ibu baca LAI terjemahan Indonesia, di situ kita nggak bisa punya satu pemahaman yang lebih jelas tentang hal ini. Yang kita akan tahu kan bahwa kalau kita percaya Yesus, kita akan selamat. Paling cuma seperti itu ya. Tetapi kalau kita baca bahasa Inggrisnya, di sini dikatakan believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Kata selamat atau terjemahan LAI akan selamat di dalam bahasa Inggrisnya adalah you shall be saved. Kita bisa akan lihat ternyata keselamatan itu bukan sesuatu yang karena saya mau maka saya selamat. Bukan karena saya mengusahakan maka saya selamat. Tetapi bahasa Inggris yang diterjemahkan saya percaya lebih jelas, lebih teliti dari kalimat bahasa aslinya. Itu mau menunjukkan bahwa kita bisa selamat atau tidak selamat itu bukan karena usaha kita, tetapi itu adalah pekerjaan yang Tuhan lakukan bagi diri kita. You shall be saved. Pasif. Pasif maksudnya adalah keselamatan itu adalah sesuatu yang kita bukan secara aktif lakukan, tetapi kita secara pasif terima. Kalau kita secara pasif terima, berarti ada sesuatu yang sudah dikerjakan oleh orang lain bagi diri kita. Nah, itu sebabnya pada waktu kita kembali kepada Alkitab, kita bisa melihat kenapa Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Kenapa dia harus menjadi manusia? Kenapa dia harus tunduk di bawah Taurat? Kenapa dia harus diuji oleh murid-muridnya? Kenapa dia harus diuji oleh tokoh-tokoh agama? Kenapa dia harus diuji oleh para pemimpin dari negara? Atau dari teolog-teolog juga? Kenapa semua itu harus dilakukan? Untuk mau memberitahu kita, Yesus tidak bercacat, Yesus tidak berdosa, Yesus sempurna di dalam kebenaran, Yesus betul-betul baik. Dan ketika dia disalibkan bukan karena dia melakukan satu dosa dan kejahatan, tetapi untuk menebus dosa manusia. Jadi pada waktu kita melihat kepada pertanyaan apa yang harus aku lakukan untuk selamat, itu sepertinya pertanyaan yang benar, pertanyaan yang baik, pertanyaan yang begitu penting. Tetapi di balik dari pertanyaan itu tetap ada sesuatu asumsi yang salah. Keselamatan itu sepertinya sesuatu yang harus kita usahakan dan kita bisa dapatkan melalui usaha kita. Tetapi Paulus berkata, jangan salah. Keselamatan itu bukan sesuatu yang kita bisa lakukan, tetapi sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi diri kita. Jadi pada waktu bicara mengenai keselamatan, Bapak Ibu bukan mengandalkan usaha, tetapi mempercayakan diri kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu namanya beriman. Saya dulu kalau nggak salah pernah ambil ilustrasi ini ya. Saya katakan kembali ya. Kita di dalam traveling sekarang bersyukur ada pesawat ya. Saya nggak bisa bayangkan kalau dulu nggak ada kuda, nggak ada kereta, orang harus berjalan berapa jauh dan perjalanan itu terbatas sekali. Tapi dengan adanya pesawat, perjalanan yang bisa harusnya ditempuh berapa bulan, mungkin kita hanya atau berapa hari, berapa minggu bisa ditempuh cuma 1 hari kayak gitu. Tapi pada waktu kita mau terbang, mungkin ada beberapa hal yang kita bisa gumulkan. Ada jemaat yang pernah ngomong sama saya, Pak, saya takut terbang. Pokoknya gini ya Pak, kalau cuaca nggak hujan, saya naik pesawat. Tapi kalau cuaca hujan, saya naik kereta. Dia bilang kayak gitu. Kenapa? Ya naik pesawat kalau cuaca hujan kan kita nggak punya kontrol sama sekali dengan perjalanan pesawat itu. Karena ada halilintar, ada
angin yang deras seperti itu, atau badai, ada awan yang kelam. Heran ya, awan yang gelap itu kalau dilewati pesawat, atau awan yang tebal itu, pesawat kayak nabrak sesuatu kayak gitu. Saya pernah cerita nggak, yang saya pergi ke Palembang, begitu perjalanan terbang mau sampai ke Palembang, saya pikir wah, sepanjang perjalanan langit itu gelap sekali. Tapi bersyukur nggak lama kemudian pilot pesawat bilang kita akan mendarat. Biasanya akan mendarat itu 30 menit setelahnya mendarat kan. Wah, sudah dekat. Begitu jalan sudah menjelang sampai di bandara, tiba-tiba terjadi turbulensi loh. Pesawat itu betul-betul jatuh dan naik lagi. Dan jatuhnya nggak deket, nggak pendek kayaknya, cukup panjang karena semua orang dalam kapal itu teriak semua karena kaget dengan peristiwa itu. Lalu kalau yang pulang kembali ke Jogja, karena di pinggir pantai pesawat itu lari sana lari sini kayak gitu sebelum mendarat. Saya pikir gimana ya bisa mendarat di jalur landasan dengan tepat atau enggak? Pesawat tuh bisa goyang-goyang kayak gini. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Nah, ini membuat pada waktu kita mau naik pesawat, kita perlu apa ya? Tahu kan pesawatnya bagus atau enggak mesinnya? Betul kan? Kalau kita dapat pesawat baru, kita bersyukur gak ya? Karena pesawat ini masih baik. Tapi kalau pesawat yang lama bagaimana? Ya mungkin karena pengalaman penerbangan kita akan belajar untuk meyakinkan diri nggak apa-apa seperti itu. Dan tiap kali saya pergi ke bandara biasanya lihat orang-orang di bawah itu, petugas-petugas ngukur mesinnya. Saya nggak tahu, saya belum cek ya, ngukur apanya kayak gitu. Pokoknya diperiksa dulu semuanya. Setelah itu selesai baru mereka izinkan pesawat itu untuk lepas landas. Saya cuma lihat kalau yang di bawah itu ngomong oke, itu berarti pesawat itu baik kayak gitu. Tetapi pada waktu kita mau naik pesawat, kita pasti pengen tahu pesawat ini kondisinya layak atau enggak. Kalau kita sudah tahu, misalnya kita tanya kepada maskapai, kita tanya kepada orang-orang itu, ini teknisinya kalau kita kenal, ini pesawat layak atau enggak? Layak sih, bisa membawa saya sampai tujuan, bisa. Bapak Ibu nggak mau naik ke dalam pesawat itu, bisa sampai tujuan nggak? Nggak bisa kan? Tapi untuk bisa naik pergi ke tujuan, Bapak Ibu perlu ambil langkah kan? Langkahnya adalah masuk ke dalam pesawat. Tapi ketika Bapak Ibu masuk ke dalam pesawat itu, terbang ke tujuan, itu tergantung pesawatnya punya kondisi atau iman Bapak Ibu. Kalau pesawatnya itu mesinnya mati satu, lalu Bapak Ibu ngomong kayak gini, pokoknya nggak masalah ya, saya percaya pesawat ini bisa membawa saya sampai ke tujuan. Walaupun mesin satu mati, saya tetap mau naik dalam pesawat. Berani nggak? Lalu teknisinya ngomong, jangan Pak, Bu. Bapak Ibu tahu nggak? Mesin satu oke lah mati, mesin satu masih hidup. Tapi mesin satu yang hidup ini saya juga nggak menjamin lo bisa membawa sampai ke situ. Bapak Ibu, tapi saya harus ada meeting ini, saya harus sampai di sana. Pokoknya saya harus berangkat. Saya yakin saya sampai di sana, apalagi saya melayani Tuhan. Mau tanya, saat itu bawa sampai nggak? Belum tentu kan? Iman kita menentukan kita sampai ke situ atau tidak? Bukan kan? Pesawatnya kan yang menentukan kita sampai ke situ. Atau ada yang nggak setuju? Bapak Ibu, iman itu bekerja dengan rasio itu nggak berkontradiksi. Ada bagian di mana rasio itu tetap perlu digunakan untuk kita mengambil satu keputusan iman. Tapi keputusan iman juga melampaui rasio kita, tapi bukan berarti berkontradiksi dengan rasio. Lalu contoh lain, masih pesawat. Ketika kita sudah terbang, kita masuk ke dalam, kita panik atau kita gelisah di tengah-tengah pesawat itu. Lalu kita masuk ke depan, jalan ke depan. Di situ ada pramugari, ada pintu yang menutup bagian ruang penumpang dengan pilot. Kita ngomong sama pramugari, tolong bukakan pintu
Saya mau ngecek di dalam, memastikan pilotnya masih bangun atau tidak, dia menerbangkan pesawat dengan baik atau enggak, kontrol-kontrolnya di situ berjalan dengan fungsi dengan baik atau tidak. Kira-kira diterima enggak? Saya yakin ditolak. Waktu kita ketok pintu, pilot juga belum tentu mau membukakan. Karena apa? Di situ kita menunjukkan kita nggak percaya mereka. Nah, kenapa saya bicara ini? Saya mau mengatakan iman nggak jauh beda. Pada waktu kita berkata, Kristus menyelamatkan saya, tindakan dia yang membuat saya bisa berdiri benar di hadapan Allah. Apa yang dia lakukan itu yang diterima oleh Allah secara sempurna dalam hidup kita. Kita ngomong, Pak, saya sih percaya sama Yesus, tetapi perbuatan saya dan ketaatan saya juga penting kan? Betul? Lalu kita ngomong, Yesus, saya mau mempersembahkan perbuatan saya juga. Tolong perhitungkan sebagai satu kebenarannya. Kira-kira Yesus ngomong apa? Kayak pilot itu, nyala engkau dari hadapanku ya. Kau berarti nggak percaya bahwa apa yang aku kerjakan cukup bagi engkau kan? Kemarin di persekutuan pemuda, setelah selesai ada anak-anak pemuda yang tanya kepada saya, Pak, posisi perbuatan itu di mana ya? Selama ini kami pikir bahwa perbuatan itu memiliki peran untuk menyempurnakan keselamatan kami. Karena itu iman saja nggak cukup kepada Tuhan, tetapi saya harus hidup di dalam ketaatan, baru saya punya jaminan keselamatan. Tapi kalau kita bicara seperti itu seperti penumpang yang datang ke pilot lalu ngomong, Tuhan, pilot, engkau memang menerbangkan pesawat ini, tapi saya ingin duduk di sampingku, memastikan bahwa pesawat ini sampai di tujuan. Iya, kalau kita lakukan itu sama Yesus gimana? Itu bukan iman, tetapi itu meragukan tindakan keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus. Orang itu berkata, saya kira pada waktu kita mati, kita itu menunggu hari penghakiman. Pada waktu kita menunggu, kita akan dikuduskan dulu jiwa kita sampai hari Yesus datang kedua kali. Kalau kita berpikir seperti itu, ada perbuatan yang kita harus lakukan untuk meminimalisir masa pengudusan di pasca kematian itu. Tapi kalau kita berbicara itu seperti orang yang berkata bahwa perbuatan itu penting untuk menentukan saya layak masuk ke dalam surga atau tidak, selain iman kepada Kristus, dan penebusan Kristus tidak cukup untuk membawa saya masuk ke dalam kekekalan. Makanya ketika saya tunjukkan Ibrani 10 ayat 10 ayat 14, di mana Tuhan Yesus mati satu kali dan kematian dia itu cukup untuk menyempurnakan kita dan menyelesaikan tugas penebusan itu sampai selama-lamanya. Mereka baru sadar ternyata perbuatan itu tidak perlu. Yang penting apa? Saya percaya bahwa itu adalah tindakan Kristus bagi saya, dan saya meyakini bahwa tindakan itu cukup untuk menebus dosa saya. Itu adalah imannya. Seperti kita yang terbang di dalam pesawat itu. Tetapi ada poin yang kedua yang penting. Pada waktu kita percaya, Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa keselamatan itu cukup hanya percaya kepada Allah saja. Dan Alkitab juga mengajarkan bahwa percaya kepada satu kekuatan yang membentuk dunia ini itu juga tidak cukup. Tetapi Alkitab secara jelas mengatakan seperti ini, engkau harus percaya kepada Yesus Kristus. Di sini di jawaban ayat ke-31 ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Objek imannya itu begitu jelas sekali. Ini artinya apa? Bapak Ibu jangan berpikir kayak gini ya. Oh, nggak masalah kok. Semua orang yang percaya ada Allah pencipta langit dan bumi dan beribadah kepada Dia bisa diselamatkan. Tidak. Alkitab secara jelas ngomong, kalau kita tidak meletakkan pada objek yang benar, nggak ada keselamatan di situ. Dan objeknya siapa? Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Adalah Tuhan. Nah, ini yang menentukan kita adalah umat Tuhan atau bukan.
Kita adalah milik Tuhan atau bukan. Jadi pada waktu kita berbicara mengenai pekerjaan Kristus, itu adalah satu hal yang kita harus mengerti. Pada waktu kita berkata bahwa untuk bisa diselamatkan kita perlu meletakkan percaya saya kepada apa yang Allah kerjakan. Itu adalah hal kedua yang penting yang kita harus miliki dalam hidup kita. Tapi hal yang ketiga yang tidak boleh kalah penting adalah Allah yang mana, pribadi yang mana yang kita harus letakkan iman kita kepadanya, yaitu Kristus. Nah, ini membuat pada waktu kita berbicara mengenai iman kepada Kristus, Bapak Ibu harus mengenal siapa Yesus. Bukan cuma tindakan penebusannya, tetapi pribadi juga dari diri Yesus itu harus benar. Boleh nggak kita ngomong kayak gini? Yesus kan? Wah, kalau gitu saya besok mau coba kebaktian di Mormon deh. Karena Yesus kan? Karena itu sebagian lagi ngomong, saya mulai besok memutuskan untuk kebaktian di Saksi Yehova saja. Mereka percaya Yesus, Mormon juga percaya Yesus Kristus kan? Boleh nggak? Saya lihat nggak boleh ya. Karena di dalam Alkitab ada bilang, tidak semua orang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaanku. Pada waktu itu aku berkata, enyala engkau dari hadapanku. Berarti pribadi Yesusnya siapa? Itu harus jelas, harus benar, harus seperti yang Tuhan wahyukan bagi kita. Dia adalah, yang secara singkat mungkin kita bisa katakan, dia adalah Allah yang sejati, yang sempurna, tetapi dia juga adalah manusia yang sempurna. Kita harus mengenal dia dari aspek ini. Tapi hal yang terakhir, pada waktu kita berkata, saya percaya kepada Yesus, saya percayakan keselamatan saya di dalam karya yang Allah kerjakan bagi saya di dalam Kristus. Cukup nggak? Itu cukup. Dan sangat cukup sekali. Tetapi ketika kita berkata, saya sekarang percayakan seluruh hidup saya ke dalam tangan Tuhan, dan saya percaya dia yang sudah menebus saya secara sempurna dalam hidupan saya, ada tidak bukti dari saya sudah beriman kepada Tuhan? Adakah satu kesaksian yang membuat saya bisa yakin kalau sekarang saya adalah milik Kristus? Harus ada tidak kesaksian itu yang menyatakan saya adalah milik Kristus? Bersyukurnya Paulus tidak, atau Lukas tidak berhenti di kalimat ayat yang berkata, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus. Lalu Paulus kemudian memberitakan Injil kepada mereka, dan akhirnya seluruh mereka dikatakan mereka percaya kepada Yesus Kristus, dan titik di situ. Tetapi Lukas melanjutkan ceritanya, dan ceritanya itu mencakup 3 hal. Pertama adalah setelah mereka percaya kepada Yesus Kristus, Lukas berkata mereka memberi diri mereka semua dibaptis di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Lalu siapa yang memberi diri dibaptis? Semua orang memberi diri mereka dibaptis yang menerima Injil yang dikabarkan oleh Paulus ini. Lalu yang kedua adalah setelah mereka dibaptis, mereka kemudian membawa Paulus pulang, lalu kemudian membasuh bilur-bilurnya atau luka-luka yang ada pada Paulus, membalutnya dan mengobati Paulus di situ. Artinya adalah mereka bukan hanya memberi diri mereka dibaptis saja sebagai satu pernyataan iman atau kesaksian mereka bertobat dari dosa dan percaya kepada Kristus, dan mereka meninggalkan segala kehidupan masa lalu yang hidup dalam kedagingan dan berdosaan, tetapi mereka juga memutuskan untuk melayani Tuhan. Ada tindakan, mulai hari itu saya ingin melayani Tuhan. Melalui siapa? Nyata di mana mereka melayani Paulus dan Silas yang harus berkorban dan harus menderita karena mereka melayani Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga adalah mereka bersuka cita di dalam hati. Jadi ada respon. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan,
Bapak Ibu Saudara percaya kepada Yesus Kristus? Kalau berkata percaya, pertanyaan pertama yang saya mau tanyakan, Bapak Ibu rela nggak untuk menerima baptisan sakramen karena itu adalah perintah Tuhan? Kedua, ketika Bapak Ibu menerima baptisan yang mungkin bisa diganti dengan hal-hal yang lain, misalnya kalau kita datang ke KKR Pendeta Stephen Tong, saya sudah dibaptis, tetapi Pak Tong nanya, siapa yang mau bertobat hari ini? Saya acungkan tangan, maju ke depan, saya doakan, saya jalan maju ke depan. Saya ngomong, itu saya sudah baptis, dan saya mengkonfirmasi saya punya pertobatan dengan saya maju ke depan dan untuk didoakan oleh Pendeta Stephen Tong. Cukup enggak? Baptisan bukan pengertiannya seperti itu. Tapi pada waktu kita berkata, Bapak Ibu mau dibaptis enggak? Mau, misalnya. Atau Bapak Ibu berkata, saya sudah dibaptis kok, berarti saya sudah diselamatkan. Itu salah satu tanda saya sudah diselamatkan. Alkitab bilang, ingat, Paulus pernah berkata, pemburit, pezina, pemungut cukai tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Maksudnya apa? Baptisan itu adalah satu tanda saya meninggalkan masa lalu saya dan saya hidup di dalam kekudusan Tuhan. Saya boleh menerima baptisan, tapi kalau hidup saya tetap ada di dalam dosa dan tidak berjuang untuk hidup dalam kekudusan, mohon tanya, baptisan ada makna? Nggak ada. Orang yang dibaptis harus buktikan dia hidup dalam kebenaran, dia hidup dalam kekudusan. Ini maksud dari mengerjakan keselamatan, melakukan dan bertindak sebagai orang yang sudah diselamatkan dengan hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Yang kedua, Bapak Ibu berkata, saya ada perubahan kok di dalam keputusan-keputusan yang saya lakukan. Tadi di perjalanan saya renungan kayak gini ya, Tuhan, waktu bicara tentang pertobatan seperti itu atau perubahan hidup yang ditandai dengan baptisan, ada banyak kondisi di dalam hidup kita yang bisa berubah kan. Saya menyesal, dulu saya seperti ini, saya tidak bertanggung jawab, sekarang saya mau hidup bertanggung jawab. Dulu saya suka menyedihkan keluarga saya, sekarang saya tidak mau lagi menyedihkan keluarga saya mau menjadi suami atau istri yang baik. Dulu saya melakukan hal yang menyakiti hati orang, sekarang saya nggak mau lagi menyakiti hati orang. Kita bisa mengalami perubahan seperti itu. Tetapi yang kita perlu tanya juga adalah seperti ini, yang menjadi motif saudara berubah itu apa? Kalau saudara punya perubahan itu karena dulu saya laki-laki yang nggak setia, sekarang saya mau setia karena saya menyedihkan hati istri saya, boleh nggak? Boleh. Tapi yang saya maksudkan adalah saudara harus bertanya lebih dalam lagi. Saudara harus punya motif yang lebih jauh lagi dari cuma sekedar menyenangkan istri. Yaitu apa? Saya lakukan ini bukan karena istri saya saja loh, tapi karena saya mengasihi Tuhanku yang sudah menebus saya dari dosa. Karena Tuhanku menginginkan saya mengasihi pasangan saya, mulai hari ini saya belajar mengasihi dia, walaupun dia kadang-kadang mungkin mengecewakan. Motifnya karena Tuhan. Dulu saya tidak mau, saya merugikan banyak orang. Sekarang saya tidak mau merugikan banyak orang. Kenapa ya? Apa karena saya mulai sadar bahwa berbuat baik itu lebih menyenangkan daripada merugikan orang lain? Ya bisa. Tapi kalau saudara cuma sampai pada tahap itu bukan pertobatan. Saudara harus, ketika berubah itu saya sadar bahwa perbuatan baik adalah sesuatu yang Tuhan perintahkan. Saya lakukan ini bukan karena saya tahu bahwa perbuatan baik menyenangkan, tapi karena Tuhan mau saya lakukan itu. Itu yang namanya pertobatan. Saya kembali kepada Allah yang sejati, dan saya buktikan kembalinya saya kepada Allah sejati karena saya melakukan apa yang Allah ingin saya lakukan. Bukan cuma sekedar apa yang saya pandang baik, apa yang saya sukai dalam hidup saya. Bahkan kemarin Pendeta Jimmy juga berkata di dalam rally doa, pada waktu seseorang bertobat, itu ditandai juga dengan meninggalkan agama yang lama dan hidup di dalam agama yang baru, di dalam Kristus.
Karena pada waktu kita menyembah agama yang lama, Allah yang lama itu akan membuat kita hidup dengan tata aturan yang ada di dalam yang lama. Tetapi pada waktu kita percaya dan bertobat kepada Kristus dan percaya kepada Kristus, hal itu akan membuat kita hidup di dalam tata aturan ibadah yang baru. Itu sebabnya Pendeta Jimmy kemarin berkata, pertobatan itu ditandai bukan hanya pengakuan iman saya percaya kepada Yesus, tetapi hidup saya yang lama berganti dengan yang baru, tata ibadah saya yang lama berganti dengan tata ibadah yang baru, gaya hidup saya yang lama berganti dengan gaya hidup yang baru. Tapi yang kedua adalah saya mau melayani Tuhan. Tentunya pergantian itu menunjukkan pelayanan saya, tetapi pergantian itu juga menunjukkan pada waktu kita melakukan untuk Tuhan, itu menunjukkan bahwa saya sedang melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang saya sedih sekali. Ada jemaat yang ngomong kayak gini. Awal-awal dia ngomong, saya mau melayani Tuhan. Kita kasih pelayanan. Lalu ketika sudah melayani Tuhan, dikasih pelayanan, lalu tiba-tiba dia ngomong kayak gini, saya nggak mau melayani lagi deh. Lebih baik saya jadi jemaat biasa saja. Loh kenapa? Karena banyak gesekan di dalam pelayanan. Karena itu lebih baik saya jadi jemaat biasa saja, itu lebih baik. Daripada saya repot-repot, udah repot-repot nanti ditegur dan disalahkan dan dikoreksi lagi seperti itu. Pertanyaan saya cuma kayak gini ya. Kalau kita berpikir seperti itu, kita melayani siapa sih? Diri kita kah? Atau Tuhan? Kalau kita berdosa, orang yang berdosa ini diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, kira-kira akan banyak gebukannya enggak? Atau Tuhan akan biarkan kita jalan sendiri? Saya yakin akan banyak gebukan yang Tuhan berikan. Supaya apa? Kita nggak lari ke sana kemari, tapi kita berada di jalan yang lurus ketika kita melayani Tuhan. Dan istilah melayani itu berarti melakukan apa yang Tuhan mau dan bukan melakukan apa yang saya mau. Itu namanya melayani, berdasarkan otoritas Tuhan dan juga otoritas yang Tuhan taruh di dalam gerejanya. Kepala penjara itu menurunkan derajat loh. Pemimpin, tawanan. Ketika dia tahu Paulus adalah Rasul Kristus, walaupun dia adalah seorang tahanan, dia adalah kepala penjara, dia cukup kasih orang untuk obati kan. Mungkin dia suruh orang, tetapi dia di sini dikatakan melayani Paulus juga, karena dia tahu ini adalah Rasul Tuhan yang Tuhan panggil untuk mengerjakan pekerjaan dalam kerajaannya. Saudara, di dalam gereja kita ada begitu banyak sekali pelayanan. Ada usher, ada kolektan dan yang lain-lain. Bagi saya itu pelayanan juga, tetapi itu pelayanan yang tiap minggu kita bisa lakukan. Tetapi di dalam gereja kita ada pelayanan lain, penginjilan. Pelayanan yang berkaitan dengan memenangkan jiwa bagi Kristus. Saudara mau terlibat di dalamnya tidak? Padahal hal yang paling utama yang membuat Tuhan memanggil kita adalah bukan cuma di dalam gereja menjadi usher, tapi juga menjadikan diri kita alat yang Tuhan pakai untuk membawa jiwa ke dalam tangan Tuhan, memberitakan Injil. Itu adalah panggilan utama kita, menjadi saksi Kristus. Calvin pernah berkata, satu-satunya tujuan Tuhan menebus diri kita adalah supaya kita yang adalah gereja Tuhan menjadi saksi Kristus. Jadi pada waktu kita bicara saya percaya Kristus, pertanyaan yang mungkin kedua yang kita perlu tanyakan, saya bersedia tidak untuk melayani Tuhan? Ketika kesempatan itu tiba, saya mau tidak melayani Tuhan? Nah, dalam hal ini mungkin saya singgung ini sedikit. Ada orang-orang yang berkata seperti ini. Saya pernah bahas di doa juga ya. Pak, saya tahu sih kita harus melayani Tuhan, tapi saya rasa saya belum layak deh Pak untuk melayani Tuhan.
Lalu dia ngomong, kalau gitu tolong orang lain saja deh Pak yang melayani Tuhan, jangan saya, karena saya belum layak untuk melayani Tuhan. Amin. Halo? Nggak berani ya? Saya cuma mau ngomong kayak gini, Bapak Ibu, ada nggak orang yang layak melayani Tuhan? Enggak kan? Siapa yang layak melayani Tuhan? Kalau Tuhan ingin dilayani secara sempurna, berarti pelayanan kita harus sempurna, nggak ada cacatnya sama sekali. Ada nggak orang yang punya kehidupan yang tanpa cacat sama sekali untuk bisa melayani Tuhan? Nggak ada. Karena itu ada nggak orang yang layak melayani Tuhan? Alkitab bilang nggak ada orang yang layak untuk melayani Tuhan. Tetapi bagaimana kalau orang itu kemudian dikatakan oleh Yesus, saya ingin pakai engkau untuk melayani aku. Misalnya Pak Suryono mau melayani aku, akunya Tuhan ya, bukan saya. Pak Suryono mau melayani aku, jawabnya iya atau enggak? Kayaknya belum deh Pak. Oh iya sih. Tapi andai kata Pak Suryono ngomong kayak gini, aduh Tuhan, saya nggak layak deh melayani engkau. Bapak Ibu kayaknya jawaban itu rendah hati ya. Tapi kalau itu adalah jawaban rendah hati, mohon tanya, saya nggak layak melayani engkau. Kalimat itu juga di sisi lain menunjukkan ada standar yang kita tentukan untuk membuat diri kita baru layak melayani Tuhan. Benar nggak? Tuhan ngomong, ayo sekarang layani aku. Kita ngomong, Tuhan aku belum layak deh melayani engkau. Kalau gitu mungkin pertanyaan kedua Tuhan, kapan engkau baru layak melayani aku? Syaratnya apa baru engkau layak melayani aku? Yang ketiga, penentunya siapa baru engkau layak melayani aku? Kita seringkali gunakan kalimat-kalimat rohani, tapi sebenarnya itu enggak rohani sekali. Tetapi itu adalah kalimat kekerasan hati kita dan kesombongan diri kita yang menentukan standar kita sendiri yang membuat kita baru layak melayani Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, melayani Tuhan bukan soal kelayakan diri kita, tapi soal Tuhan yang melayakkan kita untuk melayani Dia. Masalahnya ini membuat kita harus bersyukur ketika Tuhan menginginkan kita untuk melayani dan ada kesempatan bagi kita untuk melayani. Yang ketiga adalah sukacita. Ada nggak ucapan syukur? Ada nggak luapan hati yang penuh dengan sukacita? Walaupun keadaan sekeliling kita ada di dalam kondisi yang tidak menentu, bisakah hal itu merenggut sukacita saya di dalam Kristus? Saya percaya orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, yang bukan hanya juru selamat, tapi dia tahu bahwa Kristus itu adalah penguasa dunia ini, hatinya nggak akan lepas dari sukacita dan terus menerus bersyukur di hadapan Tuhan, karena dia tahu ada Tuhan yang mengendalikan. Ini saya tutup dengan sedikit sharing ini ya. Ini bicara KTB pemuda kemarin juga. Di situ ada bilang, kita bisa bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal enggak? Harus bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal enggak? Ada yang ngomong, enggak. Kalau hal itu karena kesalahan kita dan kebodohan kita sendiri, emang kita bisa bersyukur kepada Tuhan? Boleh nggak bersyukur kepada Tuhan karena kebodohan dan kelalaian kita sendiri? Kalau itu hal-hal yang baik, yang berkat, yang bawa kemuliaan bagi Tuhan, atau karena ketaatan kita Tuhan memberkati kita, baru kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau itu adalah karena kebodohan kita, bersyukur nggak? Perintah Paulus apa? Perintah Tuhan, bersyukurlah dalam segala hal. Jadi pada waktu kita bersyukur kepada Tuhan, apakah itu adalah, atau pada waktu kita bersuka cita kepada Tuhan, apakah itu tergantung kondisi tertentu? Enggak. Saya sharing sedikit ya. Ini sudah kasus yang lama dan kasus yang baru. Saya bilang kayak gini. Dulu Bapak Ibu yang awal-awal saya di sini tahu kan, saya bawa motor Honda apa ini? Honda apa ya? Honda bebek ya.
yang 125 cc itu. Bolak-balik, bolak-balik. Suatu hari di malam hari saya pulang, tiba-tiba di jalanan mesinnya ngejam. Stop bener-bener. Saat itu baru lampu hijau, saya jalan, orang biasanya cepat semua kan di dalam lampu hijau. Belakang saya juga ada kendaraan kayak gitu. Pada waktu itu saya jalan, mendadak baru jalan, belum nyebrang jalan, mesin ngejam langsung mati total. Motor langsung berhenti tengah jalan. Akhirnya ketika dicek-cek, olinya bocor, kering. Akhirnya mesinnya mati. Padahal biasanya saya selalu perhatikan oli dan kelihatannya itu baru diisi oleh, nggak mungkin bocor kayak gitu. Tapi waktu itu kering olinya. Pertanyaannya, bisa bersyukur nggak? Masih jauh sampai Jogja loh. Malam jam 10, bengkel semua tutup. Saya sendirian pada waktu itu, mati mesin di tengah jalan. Mau cari toko oli, tanya orang-orang, di sini sudah tutup semua. Kalau SPBU ada nggak? Nggak ada, tokonya juga sudah tutup. Jadi di mana ada? Nggak tahu ya. Sampai mungkin harus sampai ke, akhirnya saya sampai ke Prambanan. Di samping itu jalan ada toko oli kecil yang masih buka. Akhirnya saya isi di situ. Tapi sebelum sampai ke situ itu masih beberapa jam kemudian. Nah, ini mungkin saya bisa ngomong, saya bersyukurnya adalah pada waktu itu saya menyingkir ada toko bakmi Jawa yang masih buka. Lalu saya sampai di situ, mereka tanya, kenapa Pak motornya? Nggak tahu, ini mesinnya mendadak mati, nggak bisa diengkol segala macam. Wah, ini olinya kering, dia bilang. Lalu mereka berusaha diengkolin, suruh orang pergi cari oli di rumah, ada nggak oli bekas atau apa, pokoknya bawa dulu, masukkan ke dalam mesin kayak gitu. Akhirnya diisi sedikit, bisa jalan. Saya tanya, Bapak mau dibayar berapa? Nggak usah, pergi aja. Pelan-pelan saya jalan sampai ke Prambanan, baru ada toko oli, beli 1 botol diisi semua, baru jalan pulang kayak gitu. Saya bersyukur malam itu karena Tuhan sediakan orang. Tapi kalau nggak ada bagaimana? Yang kedua, pengalaman pulang dari Palembang. Di tengah tol Palembang ke Bakahoni. Waktu itu anak saya yang nyetir, yang laki. Waktu saya nyetir masih nggak apa-apa. Tapi waktu anak saya nyetir, dia nggak ngomong, koplingnya itu bermasalah. Sampai akhirnya ketika kita sampai di apa ini, tempat peristirahatan, saya kaget. Dia biasanya nyetir kalau pergantian gigi itu cukup baik. Mendadak mesin itu, mobil itu kayak ngelompat kayak gitu lalu mati. Loh, kenapa kamu nyetir kayak gini? Saya masih diem ya, tapi dia juga diem, dia parkir lagi. Lalu dia ngomong, Papa bisa tolong ganti nggak? Oh ya sudah, Papa ganti kayak gitu. Karena kita mau ngejar kapal untuk nyebrang. Saya ganti. Begitu saya start mobil, saya tekan kopling, ada yang aneh, ngeplong koplingnya. Jadi nggak ada satu apa istilahnya? Kita tekan kopling kan untuk ganti gigi. Kalau kopling nggak bisa ditekan ngeplong kayak gitu, kita nggak bisa ganti gigi. Tapi waktu itu masih bisa ganti karena masih ada sedikit spare yang membuat pergantian kopling gigi itu bisa. Tapi saya sudah pikir ada masalah, saya bawa jalan tetap kayak gitu. Sampai ke Bakahoni, sudah nggak bisa ganti gigi lagi. Netral bisa, mobil hidup. Tapi begitu mau ganti gigi, langsung bunyi kerak-kerak. Lalu ini nggak bisa goyang sama sekali. Setiap kali mau ganti gigi, mesin harus mati, masuk gigi 2, mesin hidup, mobil masuk jalan. Tapi masih ada sedikit kopling. Saya sudah bayangin, gila ya, ini mau masuk kapal. Antrian begitu banyak di belakang. Lalu kemudian kalau mobil saya mogok di tengah kapal, mau turun nggak bisa turun dari kapal, berapa banyak orang yang akan klakson di belakang marahin kayak gitu. Itu sudah posisi nggak bisa ganti lagi. Akhirnya dengan pelan-pelan, sedikit-sedikit, setiap kali rem mati, start lagi, bisa keluar dari kapal kayak gitu. Waktu saya telepon bengkel yang jadi teman, dia bilang, sekarang juga kamu harus cari bengkel terdekat untuk bisa dibenerin. Lalu sampai ke bengkel,
Waktu itu coba cari, nggak ada satupun bengkel yang buka, karena waktu itu jam 11 malam atau jam berapa malam ya? 1 pagi ya, fajar. Nggak ada bengkel sama sekali. Mau jalan sampai ke Jakarta harus lewat tol begitu panjang, dari Merak masuk tol, masuk kota sampai ke Jakarta kayak gitu. Nggak bisa dibayangin sama sekali. Tapi kita jalan pelan-pelan. Bisa bersyukur nggak? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya percaya waktu itu Tuhan didik saya. Saya masih belajar bersyukur. Saya masih belajar bersuka cita, karena apa? Paling tidak di kondisi saat itu Tuhan jaga nggak terjadi kecelakaan. Di dalam kondisi itu Tuhan jaga masih bisa nyebrang dengan baik sampai ke Jakarta. Walaupun sampai di bengkel, ketika diperiksa, Pak, ini bukan cuma masalah kopling Pak, seluruh mataharinya rusak Pak. Harus turun semua. Mobil dimasukin ada 2-3 hari baru bisa dipakai pulang lagi. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, itu bicara kopling, itu bicara perjalanan kita. Kalau mau ditambah lebih sulit lagi, mungkin tanya, nggak punya uang bayar misalnya, perbaiki gimana? Tapi saya percaya orang yang percaya pada Tuhan, walaupun di dalam kondisi seperti itu, hatinya tetap akan bersuka cita. Hal itu tidak akan hilang, dan hatinya tetap akan bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena dia tahu ada Tuhan yang tetap memelihara dia, baik dalam kondisi baik, kondisi tidak baik, kondisi yang kaya, miskin, sehat, sakit, dan permasalahan dalam hidup ini. Dan tidak ada orang yang bisa merenggut itu dari diri kita. Termasuk walaupun kita melakukan kebodohan di dalam keputusan kita. Saya percaya itu pun tidak akan hilangkan sukacita kita. Karena kita tahu Bapa kita di sorga menggunakan kebodohan kita juga untuk mendidik kita dan menjadikan hal yang baik. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita ya. Mari kita masuk dalam doa. Kami kembali bersyukur Bapa untuk firman-Mu, untuk kebenaran-Mu, untuk karya penebusan yang boleh Engkau kerjakan dalam hidup kami. Tolong belas kasih-Mu ya Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh bertanya, apakah kami sudah diselamatkan di dalam Kristus atau belum. Kami boleh menguji kembali iman kami, apakah kami memiliki iman kepada Kristus atau tidak. Bukan dari pengakuan mulut kami saja, tetapi dari tindakan yang kami lakukan dalam hidup kami. Biarlah apa yang diteladankan oleh atau disaksikan oleh kepala penjara Filipi bersama dengan orang-orang kudus-Mu yang lain, itu boleh menjadi satu kebenaran yang kami juga hidupi dalam kehidupan kami. Tolong pimpin anak-anak-Mu ini ya Tuhan, tolong pimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.